Ada kepergian yang datang seperti angin malam, dingin, tiba-tiba, dan tak memberi kesempatan untuk bernapas. Ada nama yang begitu kita cintai, begitu kita percaya akan tetap tinggal, lalu lenyap dalam sekejap, seperti lampu yang padam di tengah langkah. Dunia terasa berhenti, suara-suara menghilang, dan hati seakan jatuh ke tempat yang tidak kita kenal. Namun justru pada kehilangan seperti inilah Allah mengundang jiwa untuk kembali jujur, untuk melihat betapa rapuhnya genggaman kita, betapa kuatnya ketetapannya, dan betapa dalam kasihnya yang tersembunyi di balik kesedihan yang menggetarkan dada. Sebab ada takdir yang tak mampu kita lawan, hanya bisa kita pasrahkan dengan air mata yang perlahan menjadi doa. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepergian yang datang secepat kilatan waktu. Ada kehilangan yang tidak memberi jeda bagi hati untuk bersiap. Ia datang secepat kilatan cahaya, menembus ruang hidup yang sebelumnya terasa aman. Orang yang selama ini menjadi bagian dari hari-hari kita, yang senyumnya mengisi ruang, yang suaranya menenangkan gelisah, yang keberadaannya seperti rumah, tiba-tiba pergi tanpa sempat menoleh. Dunia yang tadinya penuh warna berubah menjadi ruang yang kosong, sepi, dan tidak bersuara. Dalam hening seperti itulah ayat Allah menggema. Setiap jiwa akan merasakan mati. Surat Ali Imran ayat 185. Ayat itu mungkin sering kita dengar, tetapi baru terasa nyata ketika menyentuh seseorang yang begitu dekat dengan hati. Baru saat itulah kita mengerti bahwa hidup bukan milik kita, bahwa setiap yang kita genggam sebenarnya hanya titipan yang sewaktu-waktu akan kembali kepada pemiliknya. Kepergian mendadak membuat hati terhempas tanpa pegangan. Kita seringkali duduk memandangi tempat yang dulu ia duduki, berharap waktu berbelok, berharap kenyataan batal. Tetapi kenyataan tetap tinggal. Ia tidak bergerak. Ia hanya menatap kita kembali dengan kejujuran yang pahit, bahwa seseorang yang kita kira akan selalu ada ternyata memiliki akhir yang ditentukan jauh sebelum kita lahir. Di titik inilah jiwa seperti berhenti. Langkah terasa berat, napas terasa dangkal, dan detak jantung seolah terseret oleh beban yang sulit dijelaskan. Kesedihan yang datang bukan hanya tentang berpisah, tetapi tentang kehilangan arah. Seakan sebagian dari diri kita ikut pergi bersamanya. Para sufi pernah berkata, "Tidak ada kehilangan di dunia ini kecuali untuk mengingatkanmu bahwa tidak ada yang abadi selain Allah." Kita mungkin sulit menerimanya saat hati sedang remuk, namun kata-kata itu menyimpan hikmah yang dalam. Terkadang, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa kita tidak pernah membayangkan kepergian itu mungkin terjadi. Kita terlalu terbiasa dengan kehadirannya. Kita terlalu yakin bahwa besok masih ada untuk saling menyapa. Kita tidak pernah menyiapkan hati untuk hari ketika nama itu tidak lagi bisa kita panggil. Namun, sesakit apapun kejutan itu, ia adalah bagian dari ketetapan Allah yang tidak mungkin salah. Lahirlah kita tanpa diminta, dan satu persatu orang yang kita cintai pulang kepadanya pada waktu yang telah ditetapkan. Hati manusia tidak pernah siap menghadapi perpisahan, tetapi Allah selalu siap menjadi penyangga hati yang patah. Maka, meski air mata mengalir, meski dada terasa sesak, meski kehilangan ini datang tanpa peringatan, ketahuilah, Allah tidak sedang menjauh. Justru, dalam kejutan itulah, Ia ingin mengajarkan sesuatu yang tidak pernah bisa diajarkan oleh hari-hari yang penuh kehadiran. Kepergian mendadak ini mungkin membuat dunia hancur seketika, tetapi dari kehancuran inilah Allah akan membangun hatimu kembali dengan kekuatan yang belum pernah kau miliki sebelumnya. Rasa yang tak sempat diungkap.
Ada kehilangan yang tidak hanya merenggut seseorang, tetapi juga merenggut kesempatan. Kesempatan untuk mengatakan hal-hal yang dulu kita kira masih bisa ditunda. Kita sering berpikir, waktu akan menunggu, bahwa hari esok akan selalu datang, bahwa masih ada ruang untuk memperbaiki, meminta maaf, atau sekadar menunjukkan rasa sayang. Namun, ketika kepergian itu datang tiba-tiba, barulah kita menyadari betapa banyak kata yang masih mengendap dalam dada, menggumpal seperti batu yang menekan dari dalam. Ada maaf yang tak sempat dipinta. Ada terima kasih yang belum terucapkan. Ada pelukan yang kita simpan untuk hari lain, tanpa sadar hari itu tidak pernah datang. Dan di tengah semua itu, dada terasa sesak. Bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena beban yang tertinggal. Perasaan bahwa kita terlambat, bahwa kita kurang berbuat, bahwa kita belum mencintai sebaik yang seharusnya. Namun, Al-Quran mengingatkan dengan lembut, tidaklah suatu musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Surat At-Tagabun ayat 11. Ayat ini bukan untuk membuat kita pasrah tanpa perasaan, tetapi untuk menenangkan lubuk hati yang terkoyak oleh penyesalan. Sebab ada bagian dari hidup yang memang berada di luar batas kemampuan manusia. Ada pertemuan yang sudah ditakdirkan singkat. Ada jiwa yang memang hanya sebentar menitipkan kehadirannya dalam hidup kita. Dan ada kata-kata yang memang Allah takdirkan untuk tetap tertahan di tenggorokan, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pengingat bahwa cinta manusia selalu terbatas. Yang tak terucap bukan berarti tak sampai. Yang tak tersampaikan bukan berarti tak diketahui. Allah tahu isi hati yang bahkan tidak sanggup kita rangkai menjadi kalimat. Ia tahu betapa kita menghargai seseorang meski tak pernah sempat mengatakannya. Ia tahu penyesalan kecil yang menggerogoti malam kita. Ia tahu doa yang mengalir tanpa suara ketika kita menunduk dan menyebut nama seseorang dalam hati. Dan Dia tidak menilai manusia dari apa yang gagal mereka lakukan, tetapi dari niat yang sebenarnya ingin mereka wujudkan. Mungkin kita merasa terlambat, mungkin kita merasa kurang, mungkin kita merasa belum sempat membuktikan. Namun, di sisi Allah, tidak ada cinta yang sia-sia, tidak ada rindu yang hilang di jalan, tidak ada kebaikan yang dianggap kecil, tidak ada doa yang tidak terdengar, meski hanya berupa helaan napas. Di balik rasa sesak itu, tersembunyi satu kenyataan yang sering kita lupa, bahwa Allah melihat semua yang tak sempat kita lakukan. Dan itu cukup. Sebab cinta tidak hanya diukur dari kata-kata yang berhasil terucap, tetapi juga dari getar hati yang hanya Allah yang tahu. Belajar pasrah di tengah hancurnya hati. Tidak ada manusia yang benar-benar siap menghadapi kehilangan, terlebih saat yang hilang adalah seseorang yang telah melekat begitu dalam hidup kita. Kehilangan seperti itu bukan hanya mengosongkan ruang, ia meruntuhkan seluruh bangunan emosi yang selama ini kita sandarkan. Ada hari-hari ketika dada terasa seperti retak tanpa suara. Malam-malam ketika kita bangun dan masih berharap semuanya hanya mimpi. Dan pada titik itulah pasrah terasa menjadi hal paling sulit dalam hidup. Bagaimana mungkin kita diminta berserah ketika apa yang kita genggam direnggut begitu cepat? Bagaimana mungkin diminta ikhlas ketika hati sendiri tidak lagi utuh? Namun Allah berfirman, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Surat Al-Anfal ayat 46. Ayat ini turun bukan untuk memaksa manusia menjadi kuat, tetapi untuk mengingatkan bahwa di balik setiap luka ada kehadiran Allah yang tidak pernah pergi. Sabar bukan berarti tidak merasakan sakit, sabar berarti tetap percaya meski segala yang kita cintai ditarik dari sisi kita. Dan justru disinilah letak indahnya iman. Kita belajar bahwa tidak ada satupun yang benar-benar milik kita. Segala yang kita sayangi hanyalah titipan. Kita diberi waktu untuk merawat, mencintai, bersama, dan kemudian suatu hari Allah mengambilnya kembali
Bukan karena ia benci, tapi karena waktu titipan itu telah selesai. Tidak lebih, tidak kurang. Kita sering mengira cinta manusia adalah sesuatu yang bisa kita pertahankan dengan kekuatan sendiri. Tapi, kehilangan mengajarkan fakta lain, bahwa manusia adalah makhluk paling lemah ketika berhadapan dengan takdir. Kita tidak bisa memaksa yang pergi untuk kembali, tidak bisa menahan yang telah ditentukan untuk hilang. Disinilah pasrah menemukan maknanya, bukan menyerah, tetapi menyadari bahwa semua yang terjadi berada dalam kendali Allah, bukan kita. Hati boleh hancur berkeping-keping, itu wajar, itu manusiawi, bahkan tak perlu disembunyikan dari Allah, karena Dia yang menciptakan hati tahu betul bagaimana ia bisa patah. Dan justru pada saat-saat di mana hati terasa seperti serpihan kaca, pasrah menjadi jalan paling lembut menuju ketenangan. Sebab pasrah bukan berarti memaksakan senyum. Pasrah berarti memeluk kenyataan sambil tetap percaya bahwa Allah tidak mungkin memberi kecuali sesuatu yang mengandung hikmah. Ada yang menduga pasrah adalah tanda kelemahan. Padahal inilah kekuatan tertinggi seorang hamba, kemampuan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, bahkan ketika hati sedang runtuh. Pasrah adalah bentuk cinta terdalam, cinta kepada Allah yang mengerti lebih dari kita, melihat lebih jauh dari kita, dan menjaga kita lebih halus dari cara kita menjaga diri sendiri. Di tengah hati yang retak, pasrah menjadi pintu menuju kedamaian. Ia tidak memperbaiki luka seketika, tetapi ia meredakan badai di dalam dada. Dan dari situlah perlahan-lahan jiwa kembali belajar berdiri. Yang pergi bukan hilang, hanya dipulangkan lebih dulu. Pada akhirnya, setiap kehilangan yang terasa begitu menyakitkan itu tidak pernah benar-benar berakhir pada kata hilang. Sebab dalam pandangan iman, tidak ada yang lenyap, tidak ada yang musnah, tidak ada yang benar-benar pergi. Semua hanya kembali ke tempat asalnya, ke pangkuan Allah, Rabb yang telah menuliskan perjalanan setiap jiwa sejak sebelum ia tiba di dunia. Kita hanya merasa kehilangan karena kita masih berada di sisi yang terpisah, sementara mereka telah pulang lebih dulu menuju rumah yang sesungguhnya. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Surat Al-Baqarah ayat 156. Ayat ini bukan sekadar kalimat takziah yang diucapkan saat duka. Ia adalah pengingat lembut bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat. Kita datang dari Allah, singgah sebentar di dunia, lalu kembali kepadanya. Maka, ketika seseorang yang kita cintai dipanggil pulang, itu bukan penghentian. Itu hanyalah giliran yang tiba lebih cepat. Kita menangis, bukan karena mereka berpindah ke tempat yang buruk, tetapi karena hati manusia terbiasa mencintai dengan keterikatan. Kita merasa kepergian mereka seperti merenggut sebagian dari diri kita. Padahal yang terjadi adalah Allah sedang memulangkan jiwa yang Ia percayakan kepada kita, dan titipan itu telah kembali dalam keadaan yang sudah seharusnya. Sahal At-Tustari pernah berkata, apapun yang kembali kepada Allah, maka ia tidak hilang. Yang hilang hanyalah rasa kepemilikanmu. Kata-kata ini menjadi cermin betapa lemahnya kita di hadapan cinta yang masih terikat pada dunia. Yang pergi sebenarnya tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Mereka hanya menempuh jalan yang suatu hari akan kau tempuh juga. Dan kelak, ketika hari itu tiba, seluruh tangis dan duka yang kau bawa akan luruh berganti cahaya. Pertemuan yang dijanjikan Allah jauh lebih indah dari segala kebersamaan di dunia. Di sana tidak ada perpisahan, tidak ada rasa takut, tidak ada waktu yang menggerogoti. Yang tersisa hanya keabadian, hanya ketentraman. Maka percayalah, air mata yang jatuh hari ini bukan tanda kelemahan. Ia adalah saksi cinta yang tulus. Ia adalah bukti bahwa hatimu pernah memeluk seseorang dengan penuh kasih. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata yang jatuh karena kehilangan.
Setiap tetesnya dicatat sebagai kesabaran, sebagai doa, sebagai bukti keikhlasanmu menerima ketentuannya. Yang pergi lebih dulu sedang menunggu, bukan menghilang. Mereka hanya mendahuluimu menuju tempat yang lebih damai. Dan di sepanjang waktu yang tersisa, Allah ingin mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada dukamu, bahwa cinta terkuat bukanlah kepada yang hilang, tetapi kepada Dia yang tetap tinggal, Dia yang tidak pernah pergi, Dia yang menguatkanmu meski hati sedang kosong oleh rindu. Saat kau memahami ini, kau akan menyadari bahwa kehilangan bukanlah bentuk penghukuman. Ia adalah bagian dari perjalanan pulang. Dan setiap langkah yang terasa berat itu sedang diiringi oleh rahmat yang tidak selalu terlihat oleh matamu, tapi selalu dirasakan oleh hatimu yang berusaha ikhlas. Sahabat catatan langit, kehilangan yang datang tanpa peringatan selalu meninggalkan jejak paling dalam. Ia membuat kita berhenti sejenak, menatap hidup dari sudut yang berbeda, dan menyadari betapa rapuhnya dunia yang selama ini kita pegang erat. Seseorang yang kemarin masih menyapa, hari ini bisa tiada. Nama yang selalu mengisi hari-hari kita, tiba-tiba menjadi kenangan yang hanya bisa kita genggam lewat doa. Saat itulah kita benar-benar mengerti bahwa hidup ini tidak memiliki jaminan selain satu, kembali kepada Allah. Di tengah kehancuran itu, kita sering bertanya, mengapa begitu cepat? Mengapa harus dia? Mengapa harus sekarang? Namun, pertanyaan-pertanyaan itu perlahan mereda ketika kita memahami bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali dengan hikmah yang melampaui pemahaman manusia. Kesedihanmu tidak pernah berdiri sendirian. Ia selalu dibarengi pelukan lembut dari Allah, meski kau tidak selalu menyadarinya. Dan di balik rasa kehilangan yang begitu menyiksa, Allah mengajak hatimu pulang kepadanya dengan cara yang paling jujur, paling telanjang, paling tidak berpura-pura. Saat air mata jatuh, doa menjadi lebih tulus. Saat dada sesak, hati lebih mudah sujud. Saat dunia terasa kosong, kita baru menyadari bahwa hanya Allah yang benar-benar bisa mengisi kekosongan itu. Inilah rahasia kehilangan. Ia meruntuhkan dunia agar kita kembali membangun hati bersama Allah. Sebagian ulama sufi berkata, Allah menulis luka agar engkau kembali membacanya. Betapa benar kalimat itu. Ada luka yang menjadi pintu cahaya. Ada hancur yang justru menjadi jalan pulang. Ada perpisahan yang membuka kedekatan baru dengan sang pemilik segala perjumpaan. Dan terkadang justru kesedihan paling menyakitkanlah yang membawa kita ke titik iman paling kuat. Ketika seseorang yang kau cintai pergi, hatimu seolah patah. Namun dari kepatahan itu, Allah menumbuhkan keteguhan baru. Keteguhan untuk percaya bahwa tidak ada takdir yang datang tanpa kasih sayang. Setiap jiwa yang dipanggil pulang, dipanggil pada waktu terbaik menurut Allah, bukan menurutmu. Dan setiap hati yang ditinggalkan, ditenangkan pada waktu terbaik pula. Lama-kelamaan, kau akan melihat kehilangan dari sisi lain, bukan sebagai hukuman, bukan sebagai perpisahan mutlak, tetapi sebagai pemisahan sementara antara dua jiwa yang kelak akan dipertemukan kembali di tempat yang tidak mengenal duka. Saat itu tiba, seluruh air mata hari ini akan menjadi saksi bahwa di dunia kau pernah mencintai dengan sebaik-baiknya, dan di akhirat kau akan memetik buah kesabaranmu. Pada akhirnya, yang paling menyakitkan kadang memang itulah yang paling mendekatkanmu kepada Allah. Sebab hanya ketika hati retak, cahaya lebih mudah masuk. Dan hanya ketika diri kehilangan, kita sadar siapa yang tidak pernah meninggalkan. Allah bersama setiap patah hatimu. Allah bersama setiap jejak rindu yang membuatmu bergetar. Dan Allah lah yang akan memulihkanmu dengan cara yang tidak pernah sanggup dilakukan oleh dunia. Maka biarkan kehilangan menjadi guru. Biarkan duka menjadi jalan pulang. Sebab di balik setiap perpisahan yang mengoyak, ada Allah yang lebih dekat dari detak jantungmu,
menjemputmu agar kembali bersandar kepadanya sepenuhnya, seutuhnya, setulusnya. Sahabat catatan langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang dukung dakwah ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan renungan penuh makna dari channel Catatan Langit. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya, hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Jangan lupa, bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.